Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan. Kali ini kita sudah sampai di video pertama untuk analisa data, yaitu aset ya. Kita langsung aja ya. Baik, seperti biasa disclaimer, ini adalah materi sharing dan edukasi, bukan sebagai saran pengambilan keputusan, dan saya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan teman-teman setelah melihat video ini. Mudah-mudahan tentunya setelah melihat video ini teman-teman jadi makin terbuka wawasannya untuk perencanaan keuangan. Tapi kalau untuk pengambilan keputusan silakan teman-teman berdiskusi dulu dengan perencana keuangan pilihan teman-teman ya. Silakan cari perencana keuangan yang tersertifikasi, yang terpercaya, jangan yang abal-abal. Oke? You are the one who responsible for your own life, not your company, not your friends. Jadi Anda sendiri yang bertanggung jawab ya, bukan saya. Baik, ini adalah proses perencanaan keuangan mulai dari penentuan tujuan, pengumpulan data, dan kita sudah sampai di tahapan ketiga, yaitu analisa data. Ya, kita akan melihat pertama untuk yang aset dulu. Ya, ini tadi yang pertama ya, aset ya. Kemudian nanti kita akan cek juga analisa data utang, KKN bersih, arus kas, dana darurat, asuransi, investasi, dan kemudian beberapa rasio keuangan dasar. Nah, yang pertama adalah analisa data aset. Jadi kalau kita kembali sebentar ke apa sih sebenarnya aset dalam perencanaan keuangan pribadi, ini adalah kita bagi tiga, yaitu aset personal ya, kemudian aset liquid, dan kemudian aset investasi. Aset personal itu apa? Teman-teman bisa baca lagi ya. Adalah aset yang dipergunakan sehari-hari untuk menunjang operasional aktivitas teman-teman. Seperti contohnya rumah tinggal, mobil, motor untuk ke kantor. Aset lainnya gimana? Seperti jam tangan, ya, laptop, gadget, konsol game, ya, golf club, sepeda lipat, itu adalah aset personal. Kalau aset liquid gimana? Ini adalah aset yang tingkat likuiditasnya cukup tinggi. Liquid itu jadi cair ya, kan namanya juga liquid, cairan. Jadi likuiditasnya cukup tinggi, gampang dikonversi menjadi uang tunai ya. Nah, ini lebih ditujukan untuk tabungan dan dana darurat. Contohnya apa? Tabungan, deposito, emas batangan, reksadana pasar uang. Ini contoh yang sangat umum. Mungkin ada teman-teman yang menganggap bahwa kalau reksadana pasar uang tidak begitu liquid, Pak, gitu. Butuh berapa? 2-3 hari supaya sampai ke rekening tabungan. Monggo silakan. Jadi ini pendapat teman-teman. Silakan aja, nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah. Ini sekedar sharing. Jadi memang di luar banyak pendapat ya. Jadi ada yang ngomong aset liquid itu pokoknya hanya tabungan sama deposito, yang lain nggak liquid karena masih memerlukan proses untuk pencairan atau konversi ke uang tunai. Jadi yang liquid itu ya benar-benar hanya uang tunai, yaitu pendapat yang harus dihormati juga. Kemudian investasi, yaitu aset yang ditujukan untuk memenuhi tujuan-tujuan keuangan ya, seperti saham, reksadana, tanah yang teman-teman beli untuk investasi, rumah yang teman-teman kontrakkan, itu adalah aset investasi teman-teman. Nah, saya akan coba ambil contoh ya dari buku saya yang mungkin akan terbit di bulan Mei atau Juni 2022 ini nanti ya. Ini jadi teman-teman udah dapat bocorannya dulu nih. Tapi kalau videonya udah tayang ya, kalau videonya belum tayang jadi ya nunggu bukunya terbit dulu. Silahkan dibeli nanti ya kalau sudah terbit. Nah, apa nih tadi? Analisa data aset personal. Jadi kita ambil contoh misalnya si Fulan, siapa ya? Ya kita kasih nama Mr. X gitu ya. Mr. X ini punya aset personal mobil ya. Kemudian dia punya motor, kemudian ada 2 lagi motornya, ada yang 20 juta, ada yang 4 juta. Dia punya sepeda lipat, dia punya keyboard, dia punya televisi. Nah, totalnya adalah 234 juta rupiah. Ini mudah-mudahan nggak salah itu. Jadi ini adalah aset personal tadi ya, mobil, motor, sepeda lipat, keyboard, televisi. Lalu aset liquidnya apa nih si Mr. X? Si Mr. X punya tabungan 70 juta rupiah ya, dan deposito 100 juta rupiah. Dia nggak punya logam mulia, dia nggak punya reksadana pasar uang. Oke. Oh,
tapi ternyata dia punya aset investasi emas batangan sama reksadana. Ini cuma nggak ketahuan ya, ini reksadana pasar uang ataukah reksadana campuran atau saham, ini kita nggak tahu nih. Tapi kalau dia sudah mengkategorikan si emas batangan ini sebagai aset investasi, reksadana ini sebagai aset investasi, maka seharusnya ini sudah ada tujuannya, teman-teman. Jadi emas batangan ini kira-kira buat pendidikan anak kah, lalu reksadananya untuk biaya kuliah anak kah, gitu, seperti itu. Jadi si Mr. X ini tidak mengkategorikan emas batangan yang dia miliki sebagai aset liquidnya, ya. Menurut Mr. X, saya punya emas batangan tapi nggak saya pakai buat dana darurat atau aset liquid saya, karena emas batangan saya ini adalah nanti untuk dana pensiun saya di kemudian hari. Oh, boleh, berarti ini harus dikategorikan sebagai aset investasi. Ya. Nah, kalau kita coba gabungan semua ya, all ya. Jadi aset personalnya ada 234 juta atau sekitar 34%. Kemudian aset liquidnya 170 juta atau sekitar 25%. Lalu aset investasinya 275 juta atau 41%. Jadi kalau kita lihat di sini aset terbesarnya adalah aset investasi ya, 41%. Kemudian terbesar kedua aset personal, baru yang ketiga adalah aset liquidnya dia ya. Kenapa jadi gambar orang ya, ini tinggal dikasih mata aja. Oke. Oh, sudah itu aja jadi teman-teman ya. Jadi sementara analisa datanya baru sampai sebatas kita mengetahui berapa persentase dari aset personal, kemudian aset liquid dan aset investasinya. Jadi kita sudah tahu nih persentase masing-masing porsi aset. Untuk bagaimana menganalisa selanjutnya, kita akan lihat bagian-bagian lain dari apa yang dia miliki, utang ya, lalu kemudian dana darurat berapa. Ini akan kita teliti lebih lanjut di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe channel Mentor Keuangan dan share apabila menurut teman-teman konten ini bermanfaat untuk teman-teman share ya. Silakan aja, feel free. Oke, kita langsung akan ke video berikutnya. See you.